Perjuangan pelajar bersekolah di tengah pandemi COVID-19. Seorang tewas saat truk masuk ke dalam jurang di Lampung Utara. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Semangat siswa untuk bersekolah di tengah pandemi COVID-19 tetap tinggi. Mereka tetap bersekolah meski pelajaran dilakukan secara daring. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ungkapan kasih ibu sepanjang jalan tepat menggambarkan perjuangan Rumiati. Warga Wonosobo Tanggamus ini rela menuntun sepeda mengantarkan anaknya yang berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah. Setiap harinya, Firmadika Dirgantara berangkat ke sekolah. Remaja 15 tahun tersebut tercatat sebagai siswa kelas 7 MTS Banjarsari, Kecamatan Wonosobo. Firma harus diantar oleh ibunya dengan menggunakan sepeda ke rumah gurunya. Firma tidak memiliki ponsel pintar untuk belajar daring sehingga harus belajar di rumah guru. Kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh tani sehingga pendapatan pas-pasan untuk keperluan hidup. Firma memiliki keterbatasan tubuh. Kedua kakinya mengecil. Ia tak bisa berjalan seperti manusia normal lainnya. Firma hanya bisa merangkak. Meski memiliki keterbatasan fisik, ia tetap semangat belajar. Bahkan, warga Pekon Banjarsari ini bercita-cita menjadi presiden. Umur 15 tahun, sekolah di MTS kelas 1. Cita-cita saya mau jadi presiden kayak Pak Jokowi Dodo. Lahir 8 bulan, terus dia ini berat badannya itu 1,3 on, terus di open itu selama 3 bulan. Saya juga kasihan betul sama anak saya yang begini, Pak. Ya. Anak saya ini pinginnya sekolah terus. Jadinya setiap berangkat sekolah, saya anterin. Kalau dia nggak sekolah nggak mau, Pak. Dia ini mintanya tuh sekolah terus. Setiap sore ngaji, jam 4 itu ngaji. Ngajinya di sini deket. Jadinya kalau berangkat ngaji ya sendiri, pulang sendiri. Tapi kalau berangkat sekolah saya anterin sekolah, Pak. Semangat luar biasa, walaupun keterbatasan fisik, anaknya baik. Semangatnya luar biasa dan cita-citanya katanya pengen jadi presiden. Seperti Pak Jokowi, itu yang perlu kita apresiasi. Keterbatasan fisik tidak membuat Firma patah semangat. Orang tuanya juga tak lelah mendukung Firma meraih cita-cita. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Tak punya kuota untuk belajar secara daring, sejumlah siswi SD dan SMP di Lampung Barat menumpang jaringan WiFi di kantor jurnalis. Siswa terpaksa menumpang jaringan WiFi sejak dimulainya tahun ajaran baru. Inilah Mustika dan Istiqomah. Setiap hari, kedua siswi SMP Negeri 3 Liwa dan SD Negeri 3 Wai Mengaku ini berjalan kaki dari rumah menuju kantor PDIWO. Siswi yang duduk di bangku kelas 3 SMP dan 5 SD ini mengaku mendapat tugas yang cukup banyak dari guru setiap harinya. Keduanya tidak memiliki uang untuk membeli paket kuota untuk belajar. Bermodalkan sebuah ponsel Android dan kursi, kedua siswi ini tampak serius mengerjakan tugas online. Mustika dan Istiqomah tak ingin menambah beban orang tua untuk membelikan kuota internet secara terus-menerus. Keduanya juga menjelaskan pekerjaan orang tuanya hanya sebagai pelatih olahraga dan petani.
di sini? Karena nggak ada kuota. Terus? Jadi numpang wifi yang di Iwo. Setiap hari ya memang? Ada tugas online setiap hari? Iya. Kalau kalau telat atas jam 8, kalau nggak jam 9 itu apa? Oh gitu. Absennya ya? Tapi kalau udah absen tapi tetap nggak ngikutin pelajaran itu namanya bolos. Susah nggak sih belajar online kayak gini? Susah banget. DPD Iwo membuka ruang bagi siswa-siswi lainnya yang ingin menggunakan jaringan WiFi untuk belajar online. Mereka siap membantu agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu di tengah pandemi. Kita selaku organisasi yang memang tugasnya salah satunya adalah kontrol sosial ya. Ya kita terbuka kalau ada anak-anak yang mau datang ke sini numpang belajar menggunakan internet, kita siapkan karena memang mungkin kondisi keterbatasan orang tuanya, kita siap bantu. Ini kan hanya sebagai contoh aja, bukan hanya di sini saya rasa. Di tempat lain juga pasti banyak hal-hal seperti itu. Jadi mungkin pesannya pemerintah bisa cari solusi untuk hal-hal yang seperti ini. Karena nggak semua masyarakat Indonesia ini mampu gitu loh. Kedua bocah yang bernasib sama ini juga berharap pandemi COVID-19 dapat berakhir. Mereka sudah rindu untuk belajar secara tatap muka di sekolah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Tidak memiliki paket data atau kuota internet karena keterbatasan ekonomi membuat sejumlah pelajar di Jalan Langka, Labuhan Ratu, Bandar Lampung kehilangan akal. Mereka terpaksa belajar di perkebunan tempat pembuangan sampah. Beginilah aktivitas anak-anak yang sedang mengerjakan tugas sekolah di semak dan tempat pembuangan sampah sementara. Kegiatan belajar online ini sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Mereka lebih memilih belajar online dengan WiFi gratis karena tidak mampu membeli paket internet. Beruntung, pemilik rumah kos mengizinkan anak-anak ini mengakses jaringan WiFi. Meski harus belajar di tengah semak belukar, anak-anak ini tetap semangat. Padahal, tak jarang lokasi yang menjadi tempat mereka mendapatkan akses WiFi gratis ini kerap didatangi ular berbisa. Mereka bertahan walau harus menahan panas, bau tak sedap, dan gigitan nyamuk. Para siswa berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar mereka bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Dapat sinyalnya itu dari mana sih? Siapa? Dari emang dibolehin sama orangnya? Dibolehin, tapi di sini. Emang kenapa kalau di dalam? Kalau di dalam takut ganggu. Takut ganggu penghuni kos-kosan. Iya. Jadi kalian disuruhnya di belakang kosannya. Iya. Ini kan di belakang kebun kayak gini, Dek. Sebenarnya takut nggak sih? Ya, nggak mau ya harus kuat tuh, berani. Oh. Sering nemu ular nggak di sini? Sering. Sini belajar online. Iya. Dapat sinyalnya dari mana? Dari wifi kos-kosan. Oh, jadi karena belajarnya online, kalian ngambil sinyal dari kos-kosan? Iya. Emang dibolehin? Boleh. Oh, dibolehin. Risih nggak sih, Dek, belajar di dekat hutan kayak gini? Risih. Katanya sering banyak ular ya? Iya. Oh, bahaya ya buat kalian. Kalian takut nggak sih sebenarnya? Takut. Para siswa tidak mampu mengeluarkan uang antara 30 hingga 50 ribu rupiah untuk membeli paket data. Apalagi belajar online, para siswa diwajibkan mengirim lewat aplikasi YouTube, WhatsApp yang membutuhkan biaya kuota internet. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka setelah truk yang ditumpangi korban terperosok ke jurang di perbatasan Desa Sumber Arum dan Surakarta, Lampung Utara. Hingga kini korban terluka masih dirawat di RSUD Ria Kudu, Kota Bumi. Sebanyak 7 warga Rejomulyo, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara terluka setelah truk yang mereka tumpangi terperosok ke jurang sedalam hampir 15 meter. Sebagian korban mengalami luka di kepala dan memar di sekujur tubuh.
Selain korban luka, seorang korban lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan terjadi tepat di jalan tanggul irigasi perbatasan Desa Sumber Arum dan Surakarta. Saat itu sekitar 23 warga Rejomulyo hendak pulang ke desanya dengan menaiki truk. Mereka baru mengambil buku tabungan untuk penerimaan bantuan COVID-19 dari dana desa di kantor Kecamatan Abung, Surakarta. Saat kejadian, truk berpapasan dengan mobil pick-up. Karena jalan yang dilalui cukup sempit, truk berusaha mengalah dan mundur. Namun naas, truk justru terperosok ke jurang. Warga di dalam truk berusaha menyelamatkan diri. Dari kecamatan habis ngambil ring terus akhirnya sampai jembatan itu ada mobil kecil bawa singkong, dia itu malah mundur itu ada jurang, terus nggak bisa direm lagi, ditumpuknya itu guling-guling mobilnya. Berapa orang itu tadi, Bu? Tadinya 22 orang. Saya posisi nanjak itu kan Pak ya, depan ada mobil kecil masuk singkong, saya disuruh mundur ke kepala remnya Pak. Cuman itu Pak, seingat saya Pak. Itu berapa orang yang kita angkut tadi Pak? Itu sekitar 24 orang. Itu dari mana ke mana kita tadi? Mau ngambil bantuan kartu ATM itu untuk bantuan apa namanya, duit corona itu Pak. Itu berapa dalamnya jurang? Nggak tahu Pak, saya udah nggak. Tadi saya masuk, saya udah nggak mikirin ini. Ya semampu saya tolong yang dalam mas-mas itu Pak. Kini kecelakaan tunggal tersebut tengah ditangani kepolisian setempat. Sementara jumlah korban masih dirawat di rumah sakit. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Pemkab Lampung Utara menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 ASN. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemkab Lampung Utara telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 bagi ASN. Namun penyalurannya masih menunggu instruksi Kementerian Keuangan. Pemkab Lampung Utara memastikan segera menyalurkan gaji ke-13 bagi ASN jika petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan telah diterbitkan. Untuk gaji ke-13, Pemkab telah menyiapkan anggaran lebih dari 30 miliar rupiah. Dana tersebut diperuntukkan bagi 7.933 ASN. Diperkirakan gaji ke-13 tidak berlaku bagi pejabat eselon 1 dan 2 serta pegawai non-PNS. Kalau gaji 13 ini kan ketetapannya ditentukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan sudah perintah bayar besok kita bayar. Yang jelas anggarannya tersedia untuk gaji 13. Tapi pembayarannya yang pengaturannya itu Menteri Keuangan yang menetapkan. Gaji 13 besarnya sama dengan gaji 1 bulan penuh, termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan. DPRD Lampung Tengah merencanakan akan membuat Perda Peternakan Lampung Tengah. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam sektor peternakan. Lampung Tengah merupakan salah satu lumbung daging sapi terbesar di Provinsi Lampung. Di kabupaten ini banyak terdapat perusahaan peternak sapi. Tapi retribusi pajak penjualan tidak masuk dalam pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Anggota DPRD Lampung Tengah, Lambok Nainggolan, menilai sektor peternakan berpeluang meningkatkan pendapatan daerah. Potensi peningkatan pendapatan sektor peternakan sangat tinggi. Kebanggaan lah bahwa peternakan di Lampung Tengah ini sangat besar dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Tetapi kita berharap memang ada penataan yang baik lah tentang tata niaga ataupun pendistribusian tentang sapi ini, agar paling tidak nama
lampu tengah yang memang Dari Lampung banyak Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. minimal lampu tengah juga mendapat manfaat minimal. Sebanyak 69 warga Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik, Bukit Lampung Barat kembali menerima BLT DD tahap keempat atau perpanjangan bantuan. Uniknya, Pekon mempunyai kebijakan mengantar bantuan langsung ke rumah bagi warga lansia serta masyarakat lumpuh. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, Pemkab melalui perangkat desa memperpanjang bantuan langsung tunai hingga September mendatang. Berbeda dengan bantuan sebelumnya, jika 3 tahap lalu BLT dibagikan sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat, kali ini warga hanya menerima uang tunai sebesar Rp300.000. Bantuan akan diantar langsung ke tempat kediaman masing-masing. Jika ada warga yang merasa berhak namun belum mendapat bantuan, masyarakat dipersilakan melapor untuk segera ditangani. Ini memang ada kebijakan antara kami aparatur dengan LHP serta Babin, di mana yang lansia udah lanjut umur, apalagi seperti ibu ini udah rabun, ya terpaksa kebijakan kita mengantar ke tempat tinggal beliau. Itu satu kebijakan. 6 KK jadi karena itu udah di. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Taman Sehati Tiuh Panaragan Jaya, Tulang Bawang Barat akan segera diperbaiki. Rencananya perbaikan Taman Sehati akan dilaksanakan pada September mendatang. Anggaran pemeliharaan Taman Sehati akan dianggarkan pada anggaran pembelanjaan Tiuh Perubahan bulan September mendatang. Saat ini, taman belum diperbaiki karena anggaran dialihkan untuk dana bantuan langsung tunai COVID-19. Kepala Tiuh, Iwan Sofian mengatakan, tiang penyangga Flying Fox ambruk akibat tali tertimpa pohon tumbang. Perkiraan di bulan 5, bulan Mei itu tertimpa pohon kayu, ada 3 pohon itu yang nimpah sling Flying Fox itu, akhirnya timbulnya kerusakan pada salah satu titik tiang ambruk. Flying Fox di taman ini adalah satu-satunya di Tulang Bawang Barat yang diresmikan pada tahun lalu oleh Bupati Umar Ahmad. Flying Fox dibiarkan rindang agar terkesan alami. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, Jalaluddin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang air terjun Batu Gajah yang memikat wisatawan berkunjung ke Lampung Utara. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Hutan Bukit Barisan, Lampung Utara menyimpan keindahan alam tersembunyi. Salah satunya air terjun Batu Gajah dengan keunikan curahan air 4 tingkat. Akses objek wisata baru ini belum terbuka sehingga menyulitkan pengunjung. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja lainnya, saya Citra Ramadanti undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Warga Dusun Talang Indah, Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, baru-baru ini menemukan air terjun di kawasan Bukit Barisan. Lokasi objek wisata ini dekat perkampungan Sukamaju. Air terjun tersembunyi di tengah hutan. Keberadaannya tidak pernah diketahui hingga seorang pencari kayu bakar tak sengaja menemukan curahan air terjun bergemuruh. Air terjun ini tergolong unik dengan 4 tingkat curahan air. Masing-masing tingkat berketinggian 10 hingga 20 meter dan lebar sekitar 30 meter. Sekeliling air terjun banyak pepohonan rindang. Lingkungan sejuk dan asri menambah keindahan panorama. Warga Sukamaju menamai air terjun Batu Gajah Berunda. Penamaan ini merujuk 4 tingkat curahan air dan banyaknya batu seukuran gajah. Kepala Desa Sukamaju, Rusidi, berharap air terjun Batu Gajah berkembang menjadi objek wisata unggulan. Selain baru ditemukan, objek wisata ini unik dibanding air terjun lainnya. Dengan ditemukannya
air terjun ini Pak, alhamdulillah juga masyarakat mendukung untuk objek wisata Desa Sukamaju, Kecamatan Lambung Tinggi. Yang unik dari air terjun ini apa? Alhamdulillah keunikan dari air terjun ini ada 4 tingkat Pak, yang rata-rata 25 sampai 27 meter ketinggiannya Pak. Kendala kita orang masyarakat khususnya Desa Sukamaju, aspirasi masyarakat faktor jalan Pak menuju air terjun ini Pak. Jalur menuju air terjun Batu Gajah berupa hutan belantara. Pembukaan objek wisata baru ini mutlak butuh pembukaan jalan. Kawasan Bukit Barisan Lampung Utara memiliki sejumlah air terjun tersembunyi. Sebelum penemuan air terjun Batu Gajah, juga terkeluar air terjun Tanjung Raja. Lokasinya sama-sama di tengah hutan. Dari Lampung Utara, Haryadi HK, iNews melaporkan.